Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah yang terkenal sekali di masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dulu ketika beliau itu masih remaja, beliau itu diminta untuk menggembala kambing milik penduduk kota Mekah, ya, dan kemudian dibayar oleh penduduk kota Mekah itu sebagai tenaga profesional, dalam artian ya oke, Anda anak bangsawan, tapi Anda bekerja sekarang sebagai penggembala kambing. Itu dalam kondisi sedang diasuh oleh pemimpin kota Mekah, yaitu Abu Thalib. Kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya bisa saja ya Abu Thalib memberikan dia modal dagang kemana, atau misalnya Abu Thalib memberikan dia privilege, buka tanah di sini, buka apa gitu ya, menggunakan itu semua sebagai alat untuk memperkaya ponakannya itu, di mana ini adalah ponakan yang paling tersayang. Tapi ternyata ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah berkata, tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala kambing. Termasuk engkau, ya Rasulullah, kata para sahabat yang mendengar itu. Ya, termasuk saya. Saya dulu menggembala kambing, lalu saya biasa dibayar beberapa kirot. Ya, kirot itu artinya level nominal paling kecil uang di Mekah pada saat itu. Nah, Profesor Dr. Ali As-Salabi itu ketika melihat kisah ini memaparkan beberapa ibroh. Ibroh yang pertama, ternyata memang menggembala binatang atau merawat binatang itu melembutkan hati. Memang terasa ya, bahkan bukan cuma bagi orang biasa, tapi bagi orang-orang yang misalnya punya indikasi depresi misalnya, atau punya indikasi tekanan hidup. Salah satu jenis terapi gitu ya, dulu saya pernah mengajar di sekolah yang inklusi, yang di sana ada beberapa rekan-rekan kita difabel yang menjadi siswa. Salah satu terapinya memang adalah kita memberikan mereka binatang untuk dipelihara. Ikan cupang waktu itu yang mudah gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah yang sedikit lebih agak luas lahannya itu dikasih kelinci, diberikan kambing dan seterusnya. Karena ternyata itu benar-benar melembutkan hati. Di situ nanti anak-anak akan belajar kepemimpinan. Karena menggembala kambing yang banyak itu akan membuat seseorang tahu bahwa dia diikuti oleh kambing-kambing itu. Dia tidak boleh membiarkan domba-domba itu atau kambing-kambing itu hilang satu aja. Dia tahu bahwa di sekeliling kambing-kambing itu, ketika manusia itu berkumpul banyak, itu akan datang pemangsa. Baik itu bentuknya serigala, anjing liar, singa, dan lain sebagainya. Singa ada nggak di Arab? Ada. Nanti ternyata manusia itu ketika dia terpisah dari rombongannya, dia beda sendiri mikirnya, akan mudah diterkam. Nah, singa-singa ini atau serigala-serigala ini di dunia nyata, di dunia kemanusiaan kita, mungkin bisa diterjemahkan sebagai orang yang mendakwakan dirinya sebagai pencetus aliran sesat, atau kapitalis yang merampok modal kita, kapitalis yang merampas tanah rakyat misalnya. Yang paling sederhana adalah orang-orang yang tidak punya guru, yang tidak mengikuti seorang pun ulama, yang kemudian orang-orang ini bercampur baur di media sosial dengan pikiran-pikiran sendiri. Mereka tampaknya banyak, akan tetapi mereka tuh terpisah-pisah, sehingga mudah sekali terkena paham aliran sesat. Mereka mudah sekali terkena pikiran liberal, mereka mudah sekali buka jilbab, mereka mudah sekali berzina, mereka mudah sekali kena narkoba dan seterusnya. Seorang juru dakwah itu hatinya harus peka, hatinya harus lembut, dan hatinya harus penyayang. Dan ternyata salah satu latihan di masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua Nabi Allah yang lain adalah menggembala domba. Itu yang pertama, melembutkan hati. Yang kedua, ternyata ini membiasakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak hidup dari semata-mata pemberian. Dari kecil sudah bekerja, tapi bukan eksploitasi, bukan, karena konteksnya adalah latihan. Jadi Rasulullah itu tidak dibiasakan untuk bergantung kepada orang lain. Ya, kalau Anda mau dapat uang kerja, artinya beliau dihadapkan kepada satu dunia profesional. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, maka Anda tidak akan mendapatkan uang. Anda tidak melakukan sesuatu, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan sumber daya untuk hidup. Maka minimal Anda lakukan sesuatu, Anda bekerja untuk orang lain, nanti orang lain itu akan memberikan benefit untuk Anda. Itulah yang diajarkan sejak kecil oleh Abu Thalib, tanpa menggunakan kekuasaannya, tanpa abuse of power, tanpa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pemimpin kota Mekah. Abu Thalib membiarkan keponakannya tercinta itu untuk bekerja. Anda bekerja. Dan Abu Thalib sendiri memang bukan pemimpin kota Mekah yang terkaya pada saat itu.
Karena ada dua orang adiknya Abu Thalib yang lebih kaya, yaitu Abu Lahab gitu ya. Abu Lahab dan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, nanti kemudian teman-teman sekalian, Abu Thalib membiasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bekerja ini sampai ada kisah Khadijah radhiyallahu anha sedang mencari orang yang bisa membawakan barang dagangannya ke Syam. Dalam Sirah Ibnu Hisham dikatakan dengan lengkap bahwa Abu Thalib memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum diutus untuk coba bilang kepada Khadijah, aku akan bawakan barangmu. Nah, mental seperti inilah yang akan membuat seorang dai itu mandiri. Kita jangan hidup dari kegiatan dakwah, tapi justru kehidupan kita itulah yang menghidupkan dakwah. Ya, Anda berdakwah dibayar, oke. Anda datang ke sebuah tempat mendapatkan hadiah, oke. Akan tetapi Anda harus mandiri secara finansial. Yang kalau menurut pikiran dari ulama Mesir misalnya Imam Hasan al-Banna, qadirun al-kasbi, ya, qadir secara kasbi gitu loh, mandiri secara ekonomi, mandiri secara harta, dan ini tidak akan bisa kita tempuh kecuali sang dai memang sudah punya proyek selain proyek dakwahnya dia itu untuk apa? Untuk hidup, sehingga dia tidak terpengaruh dengan terombang-ambing dalam dunia politik kesana kemari. Dia punya tracknya sendiri sebagai seorang juru dakwah karena dia sudah mandiri. Dia tidak terpengaruh dengan datangnya orang berilmu yang baru yang nanti akan menghabiskan jamaahnya. Kenapa? Dia tidak hidup dari donasi jamaah. Dia tidak terpengaruh dengan karut-marut zaman. Sekarang ada NFT, sekarang ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Dia tidak menjadi orang yang hidupnya hanya untuk mengejar harta, dan konten dakwahnya pun disesuaikan untuk harta gitu loh. Karena apa? Dari kecil mungkin dia sudah dibiasakan untuk mandiri. Ini pesan buat kita sebetulnya. Kalau yang pertama tadi pesan agar kita punya hati yang halus, hati yang sabar. Kalau yang selanjutnya ini pesan agar kita itu ketika berdakwah tuh mandiri, dan kita juga punya sikap yang mandiri. Dan buat para orang tua, ini juga pesan buat kita, tolong anaknya itu diajar untuk mandiri. Nah, kamu kuliah sambil buka bisnis, bukan biar untung, biar dia ngerasain gitu loh. Jadi dia merasakan, ini toh rasanya jualan, ini toh rasanya hidup di dunia nyata tanpa atap dari orang tua saya, tanpa proof dari orang tua saya, tanpa jaring pengaman yang disediakan oleh orang tua saya. Sehingga pada gilirannya orang itu bisa menjadi jaring pengaman bagi anaknya nanti. Kasih anaknya kesempatan untuk berkelana. Kasih anaknya kesempatan untuk Nina, kita ke mall, kita melihat apa yang dilakukan orang di sana. Jangan kagum dengan barang-barang yang mahal, tapi kita pelajari ini barang yang mahal ini berapa yang beli, keuntungannya berapa, dan lain sebagainya. Ajak anak-anak itu ke desa. Ke desa jangan cuma liburan, tapi ayo nak ikut gembalakan di sana. Kamu ngerasain ini loh rasanya menggembala kambing. Saya kira itu lebih mendidik sebetulnya daripada kita yang mengira memberikan pendidikan dengan cara memberikan garis pengaman, nak jangan ke sini, jangan situ. Atau misalnya, nak pokoknya kamu jangan cari uang dulu, fokus ini, fokus itu. Inilah yang mungkin akan menjadikan seseorang itu terlambat mandiri, ya. Atau mungkin nggak apa-apa nggak nyari uang, tapi misalnya kita kasih pesan, ini nak 1 bulan uangmu ada sekian, ibu kasih atau bapak kasih, tapi bagi-bagi, dan kamu jangan pernah minta lagi sebelum datang bulan selanjutnya. Dia nanti akan terbiasa mengatur uang sendiri dan lain sebagainya. Tidak ada zona nyaman buat dia, nanti dia akan terbiasa menjadi orang yang tertib harta, dan dia akan terbiasa menjadi orang yang rapi dalam menyusun keuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.